Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarin Adelia Syakila dengan NIM 2200018018 akan mempresentasikan untuk tugas praktikum pengenalan pola. Cekidot. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan Minmap. Di sini judul proyek saya adalah sentimen analisis pada review Spotify dengan metode SVM. Brainstorming, topik yang saya ambil adalah analisis sentimen pada ulasan Spotify menggunakan algoritma support vector mesin. Tepatnya untuk studi kasus menganalisis apakah ulasan pengguna Spotify bersentimen positif atau negatif berdasarkan teks ulasan mereka. Alasan saya memilih studi kasus ini karena Spotify adalah salah satu platform streaming musik terbesar di dunia dengan jutaan pengguna yang aktif memberikan review. Menganalisis sentimen ulasan ini dapat membantu perusahaan memahami kepuasan pengguna dan meningkatkan pelayanan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini merupakan beberapa library, yaitu ada Pandas untuk melakukan pre-processing, Scikit-learn untuk melakukan TF-IDF, Train Test Split, Label Encoder, SVM atau evaluasi. Setelah itu menggunakan Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi, confusion metric dan distribusi. Di sini saya juga menggunakan word cloud untuk membuat word cloud kata paling sering muncul, dengan toolsnya itu adalah Google Colab atau biasa dikenal dengan Jupyter Notebook. Ini merupakan dataset yang saya gunakan, saya mendapatkannya dari Kaggle. Sebelumnya project ini sudah pernah dibuat oleh seseorang. Untuk penjelasan flowchartnya, pertama-tama kita akan mulai setelah itu membaca dataset, melakukan pre-processing, di mana pre-processing itu ada cek dan drop data kosong pada kolom review dan melakukan label encoding pada kolom label. Setelah itu kita melakukan split data menjadi 80 data trend dan 20 data testing. Setelah itu melakukan proses TF-IDF pada teks review. Setelah itu kita akan melakukan prediksi pada tes TF-IDF-nya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan akurasi dan tampilan qualification report. Setelah itu kita akan melakukan plot, di mana plot itu ada confusion metric dan distribusi label. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi word cloud untuk review positif dan negatif. Langsung saja kita akan masuk ke penjelasan kode programnya. Di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama itu ada Pandas, itu library untuk manipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian saya menggunakan scale model selection import train test split, itu untuk membagi data menjadi train dan test. Setelah itu menggunakan feature extraction, teks merupakan import dari TF-IDF vectorizer untuk mengubah teks menjadi vektor TF-IDF. Setelah itu library untuk SVM, untuk super vector classifier, ini untuk proses klasifikasinya. Setelah itu kita menggunakan ini untuk metrik evaluasi model. Setelah itu untuk label encodernya kita menggunakan scalar preprocessing, di mana kita akan mengubah label teks menjadi angka. Setelah itu kita menggunakan Seaborn itu untuk membuat visualisasi data yang menjadi lebih menarik. Setelah itu kita menggunakan Matplotlib itu untuk membuat plot grafik. Proses yang kedua kita akan membaca dataset, di mana datasetnya ini dengan dataset ini CSV. Setelah itu kita akan menampilkan jumlah data, di mana jumlah datanya itu di bagian atas atau biasanya di bagian kepala itu merupakan 5 baris pertama untuk view data. Selanjutnya kita akan masuk proses encode label, di mana kita akan membuat objek label encoder. Setelah itu kita akan membuat label encodernya itu menjadi label teks, di mana teksnya itu positif atau negatif diubah menjadi angka 0 dan 1. Jadi positif itu 0, negatif itu 1. Setelah itu kita akan masuk proses preprocessing, di mana kita akan membersihkan data yang kosong, di mana menghapus baris yang memiliki nilai kosongan di kolom review.
Setelah itu kita akan melakukan split data, di mana kita akan melakukan fitur input, text review, dan target output label yang sudah kita encode pada proses ini. Setelah itu kita akan membagi datanya, di mana 20% itu data testing dan 80% itu untuk training. Setelah itu kita masuk ke TF-IDF, di mana kita akan melakukan stop word atau menghilangkan kata yang tidak penting, di mana kita akan menggunakan 5000 kata yang paling sering muncul saja. Setelah itu kita akan melakukan pelatihan pada vectorizer dan mengubah data train menjadi matriks TF-IDF. Setelah itu kita akan melakukan pengubahan juga kepada data test menggunakan vectorizer yang sudah dilatih. Setelah itu kita masuk ke pelatihan model. Kini kita menggunakan SVM linear karena linear ini cocok untuk data teks. Setelah ini untuk proses melatih model SVM dengan data training. Yang ini untuk memprediksi label untuk dataset. Dan yang ini merupakan proses untuk menghitung akurasi, di mana presentasi prediksi yang benar. Ini untuk menampilkan prediksinya dalam bentuk persen. Dan ini untuk menampilkan precision recall atau F1 score untuk setiap kelas. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan confusion metric. Sini untuk outputnya kita mendapatkan jumlah datanya 52.702 data dengan akurasi adalah 87,85%. Dengan precision negatif itu 0,89 dan precision positif itu 0,87. Dengan nilai recall pada negatif itu ada 0,90 dan positif ada 0,86. Di mana F1 score-nya yang kita dapatkan adalah 0,89 dan untuk positif itu 0,86. Untuk support-nya negatif mendapatkan 5.864 dan positif mendapatkan 4.674. Untuk visualisasi confusion metric-nya didapatkan seperti ini. Ada 500 untuk gambar confusion metric, untuk visualisasi confusion metric-nya dapat dilihat di sini, di mana terdapat 5.250 model memprediksi negatif dan benar itu negatif, sedangkan ada 614 model memprediksi itu positif padahal hasilnya negatif, dan ada 666 model memprediksi negatif padahal hasilnya itu positif, dan ada 4008 model memprediksi positif dan benar hasilnya positif. Kemudian ada visualisasi untuk label distribusi, di mana label pada dataset ini terdapat dua kelas, itu kelas positif dan kelas negatif, di mana jumlah data dengan label negatif terlihat lebih banyak dibandingkan dengan label positif. Secara kuantitatif jumlah data negatif mendekati 30.000 dan data positif mendekati 25.000. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan atau tidak balance pada distribusi kelas dengan dominasi kelas itu negatif. Selanjutnya ini merupakan visualisasi word cloud, di mana positive review untuk Spotify-nya menunjukkan bahwa ukuran angka yang lebih besar itu mendominasi, dan untuk negatifnya sama untuk ukuran katanya yang lebih besar itu yang mendominasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.